Selamat datang di channel Sadar Rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih. Selamat pagi, kita di channel Seraduk Kumbang. Nah, yang saya pegang ini adalah pembersih kerak. Yang pembersih kerak itu biasanya kita beli di toko-toko Indomaret, ini minimarket, supermarket. Nah, di sini kita ciptakan pembersih kerak ala Bapak Nanda. Ini ya, awal mula Nanda ini membuat apa atau membeli bahan-bahan berkreasi tentang pembuatan pembersih kerak ini bagaimana awal mulanya? Untuk pertama itu kan saya tuh pertama coba-coba tuh bang. Iya. Sebelumnya kan saya sekolah jurusan IPA tuh bang. Iya. Karena saya senang pelajaran tentang kimia. Terus saya lihat di media sosial tuh tentang tabel kimia tuh bang. Iya. Jadi saya lihat untuk yang pertama untuk menghilangkan bukan kerak kamar mandi pertama bang, menghilangkan karat untuk di standar motor tuh bang. Tapi setelah saya lihat di tabel kimia itu untuk bahan-bahan seperti yang pertama ini kan bang, citru namanya bang. Citru. Iya. Berarti ini bahan apa namanya? Ini untuk pembersih kamar mandi yang pertama tuh bahan ini aja sudah cukup sebenarnya bang. Sebenarnya udah cukup. Sudah cukup bang. Tapi kan kalau ini aja kurang optimal bang. Ini pun bisa digunakan untuk bumbu masak juga bisa nih bang, citru bang. Oh. Karena kan ini dosisnya rendah juga bang, keasamannya ini kan citron atau asam citrat Iya. yang pertama. Nah, setelah itu Terus untuk yang bahan kerasnya ini untuk HF ini kan di toko kimia ini kan nggak boleh dijual 100% murni ya bang. AF. Iya. Berarti Nanda ini belinya yang 55% atau Bukan saya belinya 55% nih bang. Karena emang secara aturan di toko kimia itu 55% bang. Oh. Karena kalau melebihi 55% untuk faktor keamanan itu berisiko bang. Oh, Untuk iya. asam klorida. Berarti asam apa namanya ini? HF bang. Asam AF ini tidak dijual bebas belikan ya sebenarnya. Kalau 55% kadarnya itu diperbolehkan bang. Tapi Kalau yang untuk 100%. 100% tidak boleh. Di atas 55% tidak boleh bang. Terus untuk bahan yang ketiga ini juga sering digunakan untuk ini langsung bisa nih. Iya. Tapi kan kalau kita untuk produksi sendiri kita terlalu biayanya terlalu besar ya bang. Jadi untuk depositnya itu keuntungannya itu lebih kecil bang. Jadi kalau kita menggunakan 3 bahan, Ya. terus kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk HCl, asam klorida, HCl, HCl, asam klorida. dan untuk ini pun kadarnya pun 32%. Jarang kita dikasih di atas 32. Nah, misalnya kalau untuk pembuatan satu botol aqua ini kita memerlukan berapa? Satu botol Iya, aqua besar. satu botol aqua besar. Nah, untuk yang kita menggunakan air ini 1 liter. Ya. 1 liter ini jadi untuk jadinya nanti hampir 1,5 bang. 1,5 liter. 1,5 liter. Karena kan yang pertama ini kita kasih HF kadar 55% ini 125 mili. 125 125 ml. mili. Dan untuk takarannya pun bisa menggunakan ini nih bang. Sepet ya, sepet suntik. Sepet suntik bisa bang. 125 mili. Jadi kan 1000 mili kita tambah 125 mili. Terus untuk yang HCl, Ya. HCl ini kan dosisnya rendah. Terus bisa kita tambah 200 mili atau 150 mili. Jadi untuk air 1000 mili ditambah HF 125. 25 mili jadi 1125. Terus ditambah HCl berarti 135 Iya. gitu. 130. Berarti kalau kita ini sebenarnya tidak usah beli ya. Nggak Tidak usah usah beli, beli pembersih kerak di toko-toko, kita Nggak bisa usah. membuat sendiri Nggak dengan Berkreasi tentang dalam bahasa kimianya asam klorida yang kandungannya 55%. Nah, ini bisa dibeli di toko kimia. Terus untuk yang kedua HCl, asam klorida kandungannya 32%. Nah, untuk yang pelengkap citrun atau di dalam kimianya asam citrat.
Nah, untuk yang pertama kita gunakan adalah sepet, mencari sepet untuk mencari takaran. Nah, dalam sepet ini sendiri, sepet ini 12 cc. Jadi kita bisa takar untuk penggunaan HF adalah untuk 1 liter air itu 125 sampai 125 mili. Nah, untuk 1 liter air berarti kita gunakan HF ini sebanyak 150 mili. Nah, untuk yang asam kloridanya ini bisa kita gunakan 150 mili sampai 200 mili sesuai kerak yang ada di kamar mandi kita. Nah, untuk yang terakhir citron juga sebenarnya bisa untuk langsung membersihkan kerak kamar mandi. Tapi untuk kerak kamar mandi yang membandel atau sudah tebal itu kita gunakan dua bahan tadi, HCl dengan asam klorida. Untuk citron ini kita gunakan sebanyak 250 mg atau 2 sendok teh. Untuk kita yang suka berkreasi atau memberi warna, kita bisa gunakan pewarna makanan, entah warna merah atau ungu. Langsung saja untuk yang pertama, seharusnya harus pakai ember ini. Pakai ember untuk lebih mudah kita untuk menakarnya. Nah, dalam air ini tersebut ini perkiraan 1,5 liter. Jadi kita kurangi 500 mili, jadi kita bisa memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam air ini. Nah, setelah bahan-bahan ini jadi, kita langsung jangan gunakan, tapi sebaiknya kita diamkan sehari atau 2 hari, karena untuk supaya bahan itu tersebut benar-benar menyatu agar lebih efektif cara penggunaannya. Nah, untuk penggunaannya kita bisa langsung pakai gayung, terus pakai kuas, langsung digosokkan, langsung bersih doang. Gitu. Ya, terima kasih penjelasannya untuk Mas Nanda. Kita di sini ngobrol santai. Siap. Nah, kira-kira ini awal mula menciptakan produk pembersih kerak sendiri itu bagaimana, Mas Nanda? Untuk yang pertama itu Bang, karena kan kita kehidupan bujangan atau di bara ini kan untuk uang kas itu agak-agak susah tuh Bang. Iya. Jadi untuk pengeluaran itu banyak, terus kok kamar mandi ini kotor terus tuh Bang. Iya. Jadi saya minta uang kas tuh agak sungkan tuh Bang. Nah, Jadi saya mikirnya tuh, ini kan padahal pembersih kerak ini kan bisa kita ciptakan sendiri tuh Bang. iya. Untuk yang pertama saya tuh coba-coba Bang. Coba-coba terus saya video di status tuh Bang. Iya. Nah, dari status saya itu banyak senior-senior yang pesan tuh Bang. Oh, berarti dari menciptakan produk pembersih kerak sendiri ini akhirnya ada juga yang memesan. Ada alhamdulillah banyak yang pesan Bang. Untuk harganya ini dikasih harga berapa? Nah, untuk harganya ini sangat-sangat jauh lebih murah Bang. Selain ini murah, ini pun kualitasnya baik ini Bang dibanding produk-produk luar itu. Iya, iya. Keunggulannya apa ini? Nah, untuk yang keunggulan, yang pertama harganya murah atau efisien tuh Bang. Iya. Jauh kalau dibandingkan toko-toko lain tuh jauh lebih murah ini Bang. Karena kan ini jadinya 1,5 liter. Iya. Terus harganya kalau saya jual ke warung itu 20.000 Bang. 20.000. Terus untuk penggunaannya itu Bang, Hah? itu kamar mandi yang besar itu cukup berapa mili, insya Allah bersih Bang. Oh, berarti dengan menakarkan di gayung, setelah itu dioles-oleskan. Oles pakai kuas. Oh iya. Sekarang juga banyak yang pesen ini Bang. Ada berapa ini kira-kira yang Kemarin penjualan terakhir itu 7 liter. 7 liter. 7 liter tuh Bang. 7 liter. Berarti dari motivasi pembuatan pembersih kerak ini sendiri, dari motivasi uang kas ini Betul itu Bang. susah, akhirnya sampean ini membeli asam Hai, betul Bang. ini sendiri. Ini pun pertama ini kandungan HF ini bukan Ya. untuk dibersihkan ke kamar mandi tuh Bang, tapi untuk pembersih kerat. Karat Bang. Oh, pembersih karat. Pembersih sebenarnya. karat. Tapi kan dengan takaran yang sesuai atau dosis yang sesuai, terus bahan-bahan yang lain tuh
kita tahu takarannya, dikasih air, ini yang bikin cepat untuk pembersihan itu, untuk kandungan HF. Dan Ya, terima kasih dari Bujangan Macan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serdadu Kumbang.